Jadi, yang dimaksud dengan gender atau perspektif gender adalah melihat, struktur atau sistem sosial yang memperhatikan bagaimana perempuan, diperlakukan oleh struktur dan sistem itu. Apakah dia diberlakukan secara adil, setara atau tidak, ya. Apakah sistem itu memberikan kesempatan-kesempatan kepada perempuan, kaum perempuan untuk terlibat misalnya dalam mengambil keputusan, atau yang paling penting juga apakah dia juga turut sebagai orang yang mendapatkan manfaat. Ya, gender akan membantu kita melihat itu. Jadi ini memang perspektif yang khusus memberikan perhatian kepada kelompok perempuan. Mengapa begitu? Karena di negara seperti Indonesia masih banyak komunitas-komunitas sosial gitu yang struktur dan sistemnya itu tidak memberikan kesempatan atau hak yang sama kepada perempuan. Ya, sistem kekerabatannya itu memang menempatkan ke perempuan sebagai orang yang punya hak, tapi untuk menjalankan haknya dia misalnya perlu dapat izin atau persetujuan suaminya misalnya gitu kan, atau dia diberikan hak tapi misalnya secara terbatas, misalnya hak untuk mewariskan harta benda misalnya tanah dari orang tuanya, ya. Dia misalnya dapat warisan tapi misalnya lebih kecil dari kaum laki-laki misalnya atau saudara laki-lakinya gitu. Jadi perspektif gender membantu kita untuk melihat itu. Nah, mengapa perspektif ini penting atau signifikan, terutama kalau dikaitkan dengan isu hukum, karena kalau kita bicara hukum ya bicara hak, atau menggunakan perspektif gender seperti yang saya bilang tadi, ya pada dasarnya bicara mengenai hak perempuan. Jadi sudah lama ilmu hukum atau pemikiran hukum itu memberikan perhatian kepada hak, ya. Terutama kalau bicara atau kalau hak dikaitkan dengan keadilan. Jadi perspektif gender itu penting disertakan dalam pemikiran hukum atau pendidikan hukum karena bisa membantu melihat konsep hak, juga untuk melihat keadilan, ya. Project SLAY itu memang menekankan pada pemikiran hukum yang tidak hanya memperhatikan aspek kepastian hukum tapi juga keadilan. Nah, kalau pemikiran hukum atau diskusi hukum mau peduli kepada keadilan, nah perspektif gendernya akan membantu, terutama kalau melihat keadilan untuk kelompok perempuan. Jadi itu penjelasan atau argumentasi yang utama mengapa perspektif gender ini penting dipakai dalam pendidikan hukum atau dunia hukum. Karena tanpa menggunakan perspektif ini, ya tadi yang saya sebut dengan ketidakadilan pada struktur dan sistem atau relasi sosial itu bisa dilanggengkan. Kalau begitu maka bicara mengenai sistem hukum yang adil tidak akan bisa diwujudkan kalau tidak menggunakan perspektif ini. Terutama kalau kita memberikan perhatian pada kelompok perempuan, ya. Kelompok perempuan rasanya tidak ada perspektif lain yang secara khusus memberikan perhatian pada kelompok ini selain perspektif gender itu. Kita bisa menggunakan perspektif kritis yang lain yang juga membicarakan keadilan, tapi kan dia secara umum, ya, membicarakan perempuan, membicarakan masyarakat adat, membicarakan kelompok difabel, tapi itu kan umum. Tapi kalau gender itu memang memberikan perhatian kepada perempuan gitu. Yang kedua, mengapa perspektif ini penting dan signifikan untuk dibicarakan di dunia pendidikan hukum, karena peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan banyak yang memiliki ketentuan yang terkait dengan perempuan, hak dan partisipasi perempuan. Jadi misalnya undang-undang partai politik misalnya yang punya ketentuan mengenai kuota minimal 30% kepada pengurus atau anggota
legislator itu dari perempuan. Ya, belum lagi ini yang paling banyak ya, perda-perda di tingkat provinsi, kabupaten, kota yang mengatur secara tidak langsung mengenai perempuan. Jadi misalnya mengatur larangan untuk keluar malam pada jam tertentu. Dengan menggunakan perspektif gender, itu akan punya dampak sosial. Ya. Jadi itu alasan kedua mengapa perspektif ini penting. Jadi bagaimana mengintegrasikan tema gender ke dalam kurikulum pendidikan hukum bisa dilakukan dengan beberapa cara ya, atau beberapa metode. Pertama, menjadikan tema ini sebagai mata kuliah mandiri atau sendiri. Ya, sejak 2 dekade terakhir, beberapa fakultas hukum di sejumlah kampus sudah menjadikan dalam kurikulum mereka mata kuliah ini sebagai mata kuliah mandiri. Ada yang namanya hukum dan perempuan, ada yang nama mata kuliahnya hukum dan gender. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah dengan menjadikan tema gender sebagai salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah tertentu. Ya, satu pokok bahasan bisa juga diajarkan 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Jadi jumlah pertemuannya dari pokok bahasan yang dirumuskan itu bisa 1 atau juga bisa lebih dari 1. Ya, misalnya seperti di Fakultas Hukum UGM ada mata kuliah yang terkait dengan hak asasi manusia. Itu ada pokok bahasan yang mengatur mengenai konvensi internasional yang mengatur mengenai hak perempuan, konvensi CEDAW. Nah, itu satu pokok bahasan sendiri. Nah, pokok bahasan ini memberikan kesempatan pendidikan hukum menjelaskan mengenai aspek gender. Yang ketiga, cara atau metodenya adalah lewat metode pembelajaran. Ya, jadi walaupun nama mata kuliahnya dan pokok bahasanya tidak eksplisit menyebutkan tema gender, tapi juga bisa disebutkan dalam misalnya diskusi kasus atau misalnya produk visual yang dihasilkan, ya itu bisa temanya misalnya mengenai tema perlindungan terhadap hak-hak perempuan ya. Juga seperti diskusi satu yang saya sampaikan tadi. Jadi ini lebih simple cara yang ketiga ini karena hanya cukup menyertakannya dalam kasus. Hanya memang kelemahannya cara yang ketiga ini tidak dibicarakan karena tidak dibicarakan dalam pokok bahasan tersendiri sehingga tidak mendalam dan juga mungkin hanya dibahas 1 pertemuan barangkali atau mungkin hanya beberapa menit dalam 1 pertemuan. Jadi itu 3 cara atau metode bagaimana tema gender bisa diintegrasikan, dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan hukum.